Ya, selamat malam Bapak Ibu, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya ya, sebab kalau tidak kenal maka tidak sayang ya. Sebetulnya saya udah sering datang ke forum fokus ini ya, sejak zaman Pak Jun gitu ya. Jadi saya banyak kenal hamba-hamba Tuhan di sini, Pak Rahmatullah, Pak Iksan Daeng, saya kenal Pak Hari Sunarpo, Hari Susa, saya kenal semua ya, mereka itu sering ke rumah saya juga. Nah, jadi saya akan memperkenalkan, nama saya Pak Haryanto Onggodiputra ya. Saya ini berasal dari kota Tasikmalaya ya. Anak saya 3, laki, perempuan, cucu saya 7 laki semua ya, 7 laki semua. Nah, jadi saya ini seorang pengusaha ya. Saya ini bukan pendeta, tapi saya ini seorang pengusaha ya. Saya berasal dari kota Tasikmalaya, kan kota Tasikmalaya itu terkenal dengan kota santri ya, betul nggak ya? Jadi saya dari kecil, karena ibu saya asli orang Tasik, ayah saya dari Jawa Tengah, Purwokerto gitu ya. Nah, jadi dari kecil ayah saya itu ketua agama leluhur saya, yaitu agama Konghucu ya. Nah, jadi waktu itu ayah saya tuh berpesan kepada anak-anaknya ya, karena ayah saya tuh 13 saudara semuanya tuh ya. Dia berpesan, kata, "Lu udah jangan Yesus Yesus," kata. "Tuh lihat," katanya, "pengikut Yesus juga," katanya ya, "hidupnya nggak lebih baik dari kita." Jadi orang tua saya tuh mengajarkan kepada saya, yang penting bisa hidup baik, nanti kata bisa masuk ke surga ya. Tapi saya itu terus saya ikuti ya, karena kita harus taat dong sama orang tua ya. Alkitab juga mengatakan harus taat kepada orang tua ya. Nah, setelah saya lulus SMA dari Tasik, saya ke Jakarta. Saya kuliah di kedokteran di Untar ya pada waktu itu, tapi nggak selesai, keburu jadi pengusaha ya. Nah, saya menikah dengan istri saya yang pengikut Kristus ya. Nah, saya punya 3 anak. Nah, sampai punya 3 anak juga saya belum terima Yesus. Tapi istri saya tuh mendoakan saya terus ya waktu itu. Anak-anak juga tanya, "Mami," kata, "si papi kok nggak mau ikut Tuhan Yesus, kenapa? Nggak tahu tuh, tanyain," kata dia bilang gitu ya. Tapi firman Tuhan tuh sungguh luar biasa ya. Dalam Kisah 16 ayat 31 mengatakan, 1 orang bertobat, seisi rumah diselamatkan ya. Jadi saya bertobat 17 November 1994. Jadi nanti November ini pas 30 tahun ya. Jadi ketika saya bertobat, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saya itu mempunyai yang baru di dalam diri saya. Karena dulu rohani saya itu mati ya, putus hubungan dengan Tuhan, roh saya itu mati ya. Tapi sejak saya terima Yesus, maka roh saya dihidupkan kembali oleh Tuhan Yesus ya, sehingga saya menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang ya. Nah, itu. Jadi orang tua saya karena dia mengajarkan yang penting berbuat baik gitu ya. Tapi Alkitab mengatakan dalam Yesaya 64 ayat 6 mengatakan, segala kesalahanmu seperti kain yang kotor di hadapan Tuhan, katanya Yesaya 64 ayat 6. Jadi segala perbuatan baik kita tuh tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena Roma 3 ayat 23 mengatakan bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan upah dosa adalah maut, kata Roma 6 ayat 23 ya. Nah, jadi karena dulu saya belum mengerti gitu ya, tetapi setelah saya mengenal Tuhan Yesus, maka saya tahu bahwa semua manusia telah berbuat dosa. Buktinya satu hari kelak manusia itu pasti akan mati, suka nggak suka, mau nggak mau ya, pasti akan mati. Nah, ketika Tuhan menciptakan manusia, manusia tuh nggak bisa mati. Ya, kalau kita lihat di kitab Kejadian 1 sampai 2 itu ya, Tuhan menciptakan manusia itu nggak bisa mati, dari kekal sampai kekal. Tapi sebelum manusia jatuh di dalam dosa, ada dosa pertama kali, yaitu dibuat oleh malaikat Lucifer ya. Jadi waktu itu Tuhan tidak pernah menciptakan iblis ya, tapi malaikat Lucifer yang memberontak kepada Tuhan, di mana dia ingin menyamai seperti Allah di Yesaya 14. Nah, jadi akhirnya Tuhan buang malaikat itu menjadi iblis. Nah, iblis itu kan kalau upah dosa adalah maut, dia pasti masuk ke neraka. Nah, iblis itu nggak suka melihat ciptaan Tuhan yang diciptakan, saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan tuh segambar serupa dengan Allah. Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Jadi bukan gambar itu hidungnya mancung, rambutnya panjang, mata belum, enggak ya. Tapi sifat-sifat Allah itu ada di dalam diri manusia ya. Tapi karena manusia enggak taat kepada Tuhan ya, di kitab Kejadian 3, manusia jatuh di dalam dosa.
Dikatakan Bapak dalam Kejadian 2 ayat 16 apabila semua pohon dalam taman ini boleh kau makan kecuali satu, pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Apabila engkau makannya pastilah engkau mati. Tapi buktinya Adam bisa sembunyi, berarti Tuhan bohong dong. Nah, yang mati apanya? Rohaninya yang mati ya. Putus hubungan dengan Tuhan. Nah, sejak itu karakter manusia itu berubah ya. Nah, jadi kita melihat bagaimana saya bersyukur kok saya bisa diselamatkan oleh Tuhan. Padahal orang tua saya tuh mengajarkan kepada saya, udahlah jangan Yesus, kata dia bilang ya. Karena ayah saya tuh sesepuh agama Konghucu ya. Jadi waktu itu tuh ya. Nah, jadi dia udah pesan sama anak-anaknya karena dia melihat kok banyak orang Kristen kok tidak mencerminkan Kristus ya. Nah, di situ. Jadi saya pikir buat apa saya bilang gitu ya. Nah, karena kakek saya tuh jadi dia juga di Purwokerto tuh GKI ya di situ juga. Nah, jadi ayah saya tuh 13 saudara ya. Jadi dari 13 saudara juga ayah saya juga melihat karakter mereka masing-masing. Nah, demikian juga ketika saya sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, roh saya itu baru, brand new ya. Tetapi pikiran saya belum. Efesus 4 ayat 23, tolong tayangkan. Efesus 4 ayat 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi ketika saudara terima Yesus, roh saudara udah brand new. Tapi pikiran kita belum ya. Karena kita ini masih berpikir masih tinggal di dunia. Jadi kita lihat dengan panca indera. Di dunia masih mempengaruhi kita. Nah, jadi apa yang kita pikirkan kan itu yang kita lakukan. Betul nggak? Nah, demikian juga dengan saya. Nah, makanya saya juga harus diperbaharui pikiran saya yang selama ini kan saya lagi bertobat 17 November tahun 94 ya. Nah, waktu itu jadi 30 tahun yang lalu. Jadi dari saya lahir tahun 49. Jadi sampai tahun itu kan pikiran-pikiran dunia kan masuk dong ke dalam diri saya. Nah, itu yang harus dirubah. Nah, rubahnya oleh apa? Oleh firman Tuhan. Nah, jadi Tuhan tuh saya bisa mengenal Tuhan saya tuh dari Alkitab ini ya. Saya udah baca Alkitab ini dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Udah berapa kali saya baca. Nah, dari situ saya bisa melihat Alkitab ini dikarang oleh beberapa orang dari latar belakang yang berbeda, zaman yang berbeda, tapi tujuannya satu, untuk menyelamatkan manusia. Jadi Alkitab ini seperti GPS, petunjuk jalan ya, GPS, tahu nggak? Global Positioning System ya. Nah, itu. Jadi kalau nggak ngetik goblok pasti nyampe lah, itu GPS gitu aja deh udah ya. Nah, jadi kita lihat. Jadi dari sini kita bisa tahu dari Alkitab ini. Jadi awal penciptaan dunia, keadaan sekarang dan besok tuh udah ada semua di sini, tercatat semua dalam Alkitab. Makanya saya bisa berbicara ini ya. Tadi Efesus 4 ayat 23 mengatakan supaya kamu diperbaharui dalam roh dan pikiranmu. Jadi ketika kita bertobat, kita memiliki roh yang baru. Yehezkiel 36 ayat Yehezkiel ya betul 36 ayat 26 dan 27. Tuh, kita lihat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Jadi saudara dan saya akan terima Roh Kudus. Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di negeri yang telah kuberikan kepada moyangmu dan kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu ya. Jadi ketika saya bertobat, saya terima Roh Kudus di dalam diri saya. Kalau dalam perjanjian lama ya, kan Alkitab itu ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Roh Kudus itu belum tinggal, keluar masuk ya. Kalau Tuhan mengurapi seseorang dengan Roh Kudus, maka Tuhan tuh menghususkan orang tersebut untuk dipakai oleh Tuhan supaya nama Tuhan dipermuliakan ya. Seperti Simpson diurapi, Raja Saul diurapi, Daud diurapi. Tapi kita bersyukur kita tinggal di dalam perjanjian baru ya. Di mana di perjanjian baru Roh Kudus itu enggak keluar masuk, tapi tinggal di dalam diri saudara dan saya. Amin. Yohanes 14 ayat 16 mengatakan, aku akan Yohanes 14 ayat 16 coba. Tolong tayangkan. Ya, saya mengalir aja deh ya. Yohanes 14 ayat 16 di mana Yohanes 16 dulu ayat 7 ya. Adalah lebih berguna kalau aku pergi.
Sebab kalau aku tidak pergi ke surga, maksudnya penolong itu tidak akan datang, ya. Jadi ketika murid-murid bersama Yesus, Yesus kan 33,5 tahun lah umurnya ya waktu ada di dunia ini ya. Nah tapi ketika dia udah mati, dia bangkit, dia mengatakan adalah lebih berguna kalau aku pergi. Nah menurut saudara, kira-kira lebih baik Tuhan Yesus naik ke surga atau tetap di dunia? Pilih mana? Ke surga. Lah kan kok ada di dunia lebih enak dong. Nanti kalau ada orang yang krisis ekonomi, Yesus mengubah 5 roti dan 2 ikan. Ada orang mati, Yesus bangkitkan. Pilih mana? Pilih mana? Yo, Evi pilih mana? Tuh, kok ketawa. Tadi Yesus nanti mengatakan adalah lebih berguna kalau aku pergi. Tuh ya. Karena tugas Yesus sudah selesai. Dia naik ke surga, tapi dia tidak tinggalkan saudara dan saya sebagai yatim piatu. Dia berikan penolong yang sama kuasanya seperti Tuhan Yesus, yaitu Roh Allah, Roh Kudus. Dan dia tinggal di dalam diri saudara dan saya. Jadi kalau Roh Kudus itu masuk ke dalam diri saya, maka dia akan bekerja rangkap ke dalam dan keluar. Ke dalam dia akan menguduskan saya, dan keluar menghasilkan karunia-karunia dan buah roh itu ya. Makanya kita bersyukur kita memiliki Allah yang dahsyat dan luar biasa. Nah kenapa Tuhan berikan Roh Kudus? 1 Yohanes 5 ayat 19. Tolong tayangkan. 1 Yohanes 5 ayat 19 mengatakan, seluruh dunia telah berada dalam kuasa si jahat. 1 Yohanes 5 ayat 19 itu isinya udah pasti begitulah. 1 Yohanes 5 ayat 19 saya udah hafal ya. Karena seluruh dunia telah berada dalam kuasa si jahat. Nah sekarang kita tinggal di dunia atau di sorga? Di dunia. Nah dunia itu dikuasai oleh si jahat. Maka tiap hari kita lihat ada kejahatan di sini, di situ. Kita kan bingung kan, betul nggak ya? Kok dunia kok bukan semakin baik? Karena dunia udah dikuasai oleh si jahat. Makanya tadi kan kita udah nyanyi ya, bahwa kita butuh Tuhan. Kita nggak bisa berjalan di dunia ini tanpa Tuhan, betul nggak? Makanya kita butuh Tuhan yang mendampingi saudara dan saya. Jadi ketika Yesus naik ke surga, dia tidak tinggalkan saudara dan saya sebagai yatim piatu, tapi dia berikan kepada saudara dan saya penolong yang lain, yaitu Roh Allah, Roh Kudus yang tinggal dalam diri saudara dan saya. Nah sekarang, tadi kan dikatakan surat Paulus kepada jemaat di Efesus, supaya kita diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. Roh saya udah baru, tapi pikiran saya masih lama. Nah, ya di situ. Nah, makanya kita perlu belajar dari firman Tuhan. Saya juga baru mengerti gitu ya. Nah, kenapa saya juga lihat kok banyak orang Kristen kok kelakuannya begini. Saya sering kunjungin ke penjara ya, ke Cipinang, Salemba. Saya juga bingung. Ini kemarin lagi kapan tuh saya diminta juga, yaitu di mana, di Sunter kata. Ini Pak Haryanto tolong dong pelayanan orang-orang dari penjara-penjara. Ternyata kok orang Kristen semua, saya bilang gitu. Nah, jadi saya juga bingung kenapa jadi begini, saya bilangnya. Karena mereka pikirannya belum diperbaharui. Roma 12 ayat 2, coba tolong tayangkan. Saya mengalir aja deh, nggak ngikutin itu. Roma 12 ayat 2. Tuh, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita kan masih hidup di dunia. Kita kan dosa masuk melalui panca indera, melalui mata, melalui telinga, betul nggak? Melalui mulut kita, orang ngomongin apa, begitu nggak ya? Nah itu masuk ke hati kita. Nah, jadi makanya kita masih tinggal di dunia, makanya kita butuh Roh Allah, Roh Kudus. Pola pikir kita perlu berubah. Karena apa yang kita pikirkan, itu yang kita lakukan. Betul nggak ya? Nah jadi saya juga demikian pada waktu itu. Jadi saya udah jadi Kristen ya, tapi kok hidupnya kok masih begini, karena saya belum tahu waktu itu tuh ya. Tapi Roh Kudus terus membimbing saya, akhirnya saya bisa mengerti ya. Di mana murid Yesus yang 12, 3,5 tahun tuh iring Yesus. 3,5 tahun iring Yesus ya. Saya kasih contoh 1 Petrus aja ya, si Petrus tuh ya. Kan pada waktu itu Yesus bertanya, kata orang siapa aku ini? Ada orang mengatakan Yeremia, Yohanes Pembaptis, si inilah si itu. Tapi menurut kamu siapa? Kamu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus memuji Petrus pada waktu itu. Tapi belum lama di Matius 7 ayat 21. Yesus mengatakan bahwa anak manusia akan menderita, mati, diolok-olok, bangkit pada hari ketiga. Petrus bilang apa?
Guru, sekali-kali itu dijauhkan daripada engkau. Jadi Petrus tuh mengasihi gurunya, dia nggak mau gurunya dianiaya mati, karena dia nggak mengerti. Tapi Yesus bilang apa? Nyahlah engkau iblis, di ayat 23. Jadi Petrus pada waktu dimasuki oleh iblis pikirannya. Nah kita juga sering. Kenapa? Jadi saudara kalau lihat orang Kristen kok hidupnya tidak mencerminkan Kristus. Saya juga sering melihat banyak hamba-hamba Tuhan. Saya juga lihat sendiri dengan mata ya. Jadi saya juga suka bingung. Kenapa? Karena pikirannya belum diperbaharui ya. Itu baru si Petrus. Sekarang Paulus di Roma 7 mengatakan, aku ingin melakukan yang baik, tapi yang aku lakukan yang jahat. Siapa yang dapat melepaskan aku dari tubuh celaka ini? Bayangkan, Rasul Paulus, rasul yang luar biasa. Dia bisa mengarang Alkitab paling banyak di Perjanjian Baru. Dia mengatakan, aku ingin melakukan yang baik, tapi yang aku lakukan selalu yang jahat. Siapa yang dapat melepaskan aku dari tubuh celaka ini? Tentu saudara dan saya setiap bangun tidur juga nggak ada kan? Gue nanti sekali-kali mau nyeleweng, gue sekali-kali mau, nggak ada kan? Semua pasti ingin berbuat baik, tapi tiba-tiba siang melakukan omongannya yang nggak benar itu. Nah kita juga sering demikian. Demikian juga si Paulus. Dia juga begitu, pikirannya padahal dia sudah penuh dengan Roh Kudus. Betul nggak? Paulus sudah penuh Roh Kudus tuh. Jadi nanti baca di Kisah Rasul ya. Jadi ketika dia ketemu Yesus di kota Damsyik, penuhlah dia dengan Roh Kudus ketika Ananias menumpahkan tangan kepada Paulus. Tapi Paulus tuh pada waktu itu udah bisa mengarang kitab Roma 1, Roma 2, Roma 3, Roma 4, Roma 5, Roma 6. Saya aja nggak bisa, betul nggak? Sampai Roma 7. Di situ hanya dia sadar bahwa dia pikiran itu harus berubah. 1 Korintus 2 ayat 16 mengatakan, aku memiliki pikiran Kristus. Nah di situ Paulus baru sadar. Setelah pikirannya sama dengan Kristus, maka dia bisa mengarang Roma 8, hidup dalam roh. Makanya saudara dan saya juga, kita perlu setiap hari dituntun oleh Roh Kudus. Tanpa oleh Roh Kudus, pasti saudara dan saya akan hidup dalam daging ya. Makanya saya nggak heran kalau lihat hamba Tuhan pintar khotbah, saya nggak heran ya. Yang dilihat karakternya. Nah itu, jadi saudara jangan lihat, wah ini orang kok hebat ya, ini kok khotbahnya bagus, bikin mujizat, bikin ini begitu. Nah kita sering kagum dengan mereka. Padahal kita juga punya Roh Kudus yang sama, betul nggak ya? Nah jadi kita mau belajar. Pikiran kita harus seperti Kristus. 1 Korintus 2 ayat 16 tuh. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus, kata Rasul Paulus. Jadi kalau saudara dan saya juga memiliki pikiran seperti Kristus, kita tidak mungkin dipengaruhi oleh dunia ini. Jadi seperti ikan di laut. Coba ikan di laut itu kita kalau makan dibikin ikan bakar, nggak asin kan? Kapan ikan itu jadi ikan asin? Ketika ikan itu mati, betul nggak Evi? Jadi kita jadi ikan asin. Nah di situ, demikian juga kalau rohani kita mati, kita akan jadi sama seperti dunia ini. Makanya jangan heran kalau kita lihat orang-orang Kristen ya, kok kelakuannya tidak mencerminkan Kristus. Karena pola pikirnya belum diperbaharui. Nah saya juga ya, selama 30 tahun ini saya juga bergumul ya. Jadi bagaimana nih? Tuhan ikut Tuhan tuh begitu ya. Nah makanya saya juga, memang roh saya udah baru. Tapi kan saya nggak langsung mati. Kalau langsung mati saya langsung masuk ke surga dong. Saya masih tinggal di dunia pada waktu itu. Jadi setiap hari kita masih bisa berbuat dosa. Kita sebagai orang benar bisa jatuh di dalam dosa. Jangan tinggal di dalam dosa. Maksudnya kan nggak mungkin bilang, Evi lihat nih, gue mau jatuh nih ya. Kan nggak toh, lagi jalan tiba-tiba ada kulit pisang, apa ada air, kepleset, betul nggak? Cepat kita bangun lagi, bangkit. Karena Roh Kudus dalam diri kita itu seperti alarm. Dia ingatkan kita ya, betul nggak ya? Nah jadi kita mau terus setiap hari mau bertumbuh supaya hidup kita itu berbuah ya. Yesus sudah memberikan firman. Nah firman itu ada benih. Nah benih itu harus dipelihara supaya terus bertumbuh dan menghasilkan buah ya. Nah karena yang Tuhan cari itu buah. Bukan karunia-karunia. Banyak orang tuh yang dicari karunia. Wah si ini hebat tuh, tumpang tangan sembuh. Wah si ini bisa itu. Nah orang terkagum dengan karunia. Karunia itu milik Tuhan yang dipercayakan kepada saudara dan saya. Gunanya untuk melayani. Yang Tuhan cari itu
buah roh. Ya, jadi apakah hidup saudara saya udah berbuah belum? Nah di situ. Nah jadi untuk berbuah itu merupakan suatu proses, tidak instan. Tapi kalau karunia itu instan, ketika kita mengalami pencurahan Roh Kudus, saat itu juga saudara bisa menerima karunia-karunia. Tapi buah roh itu merupakan hasil pergumulan saudara dan saya dengan Tuhan. Setiap hari kita diproses ya. Kata istri saya ini orangnya kurang sabar, maunya buru-buru, maunya cepat-cepat begitu. Memang saya begitu karakternya ya. Nah jadi saya kok dikasih karyawan-karyawan yang bikin jengkel mulu, yang bikin ini, jadi supaya saya emosi, saya marah. Tapi saya ingat firman Tuhan ya. Jadi Tuhan kok saya kok begini melulu deh, saya kok gak berubah-berubah Tuhan. Nah katanya kamu pengen sabar, kata dia bilang. Oh berarti saya belum lulus, masih di hair saya berarti. Nah jadi oh Tuhan terima kasih. Karena firman Tuhan mengatakan tidak ada satu utas rambutmu pun yang jatuh tanpa seizin Tuhan. Jadi apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan saya, kalau atas seizin Tuhan untuk memproses karakter saya harus belajar mengucap syukur ya. Karena 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi saya bersyukur Tuhan izinkan saya mengalami hal-hal yang gak enak dalam kehidupan saya. Karena Tuhan sedang tahu apa yang belum beres di dalam diri saya. Kalau manusia melihat apa yang kelihatan, 1 Samuel 16 ayat 7 mengatakan manusia melihat apa yang kelihatan, tapi Tuhan melihat hati. Nah kita kan gak bisa melihat dong hati kita gimana. Masa Evi bilang sama suaminya, tuh lihat hati saya, mati dong kita hati dibelek, betul gak ya? Nah yang bisa Tuhan tuh melihat hati kita. Nah itu yang paling penting. Makanya kita mau setiap hari jaga hati kita ya. Nah iblis itu mau taruh yang gak baik di dalam hati kita ya. Lewat panca indera kita, lewat pendengaran kita, di orang ngomongin kita jadi sakit hati, hidup dalam kepahitan, jadi hati kita jadi pahit, timbul kebencian. Nah jadi yang disimpan sampah-sampah. Amsal 4 ayat 23, tolong tayangkan, ini gak ada tadi ya saya cerita, ini mengalir aja saya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Banyak orang yang dijaga badan, kalau badannya gemuk pengen kurus. Wajahnya, betul nggak? Supaya kinclong. Rambutnya yang dijaga. Nah pokoknya itu yang dijaga, itu rumahnya dijaga sama anjing herder, jaga sama satpam. Tapi Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hati kita ini harus dijaga setiap hari. Jangan biarkan sampah-sampah masuk ke dalam hati kita. Iblis mau taruh sampah dalam hati kita. Supaya kita hidup dalam kepahitan, kebencian. Sehingga kita buka pintu celah bagi iblis. Iblis bisa keluar masuk dengan bebas. Nah di situ. Firman Tuhan tuh udah jelas semuanya mengasihi kepada kita. Makanya kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tapi Pak Haryanto saya gak berbuat jahat kok. Saya gak membunuh, gak mencuri. Yakobus 4 ayat 17. Tolong tayangkan. Yakobus 4 ayat 17. Ya, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, itu sudah berdosa tuh. Jadi standar Tuhan tuh tinggi banget, betul nggak? Tapi kita bersyukur. Tadinya saya ini orang paling berdosa, betul nggak ya? Karena saya tadinya belum terima Yesus, saya hanya punya agama, ya, agama leluhur, agama Konghucu. Jadi yang penting berbuat baik. Agama itu adalah usaha manusia untuk mencari Allah. Tapi kekristenan bukan usaha manusia mencari Allah. Tapi kekristenan adalah usaha Allah mencari manusia dan menemukan manusia dalam lumpur dosa. Jadi kita bersyukur, makanya tadi Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Karena dia begitu baik. Yesus sudah mati bagi saudara dan saya ketika saya masih berdosa, ya. Saya bersyukur ya, dimana saya kok diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Itu bukan karena saya baik, bukan karena apa, tapi karena Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi saya sama oleh iman.
Bukan karena perbuatan baik saya, bukan ya. Jadi itu kasih karunia, pemberian anugerah daripada Tuhan secara gratis dan cuma-cuma ya. Nah di situ. Jadi saya bersyukur Tuhan kau begitu baik ya. Nah saya juga berdoa untuk orang tua saya. Karena firman Tuhan mengatakan dalam Kisah 16 ayat 31, satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Ayah saya tuh sesepuh agama Konghucu, udah terima kalau kita bukan ustadz lagi, apa tuh ajengan kali di atasnya di situ ya. Ayah saya meninggal umur 88. Jadi waktu itu, waktu Cap Gome, kalau orang Chinese kan habis Chinese New Year, kan 2 minggu kemudian ada Cap Gome. Dia bilang, papi nanti mau Cap Gomean sama SBY kata, di Senayan. Itu ketua agama Konghucu seluruh Indonesia, namanya Hak Suci Caing, selalu nginap di rumah ayah saya. Mendadak siang itu dia sakit. Ayah juga mendadak sakit. Terus dia bilang, ya udah yuk Pak, kita ke rumah sakit, saya bawa ke Geraha Kedoya, ke dokter Dian. Di situ diperiksa. Lah karena saya pernah kuliah di kedokteran sampai 5 tahun, tapi saya nggak selesai. Keluar keburu dagang, jadi saya udah tahu. Dokternya bilang, tolong opak keluar dulu deh, saya mau bicara sama anaknya. Saya udah tahu, ini pasti bad news, bukan kabar baik. Diunjukin foto livernya, karena ayah saya tuh perokok berat ya. Nah jadi kalau dibilangin nggak bisa gitu, maunya ngerokok terus gitu ya. Nah jadi rupanya dia ada cancer yang udah menyebar ke liver. Nah jadi waktu itu dokternya bilang, ya udah karena ini opa udah umur 88, sekarang saya serahkan kepada keluarga gimana. Dok, saya hanya bisa berdoa, saya bilang gitu ya. Di rumah saya tuh saya punya Alkitab yang gede gitu ya. Tiap hari saya baca. Ayah saya tuh umur 8, masih nyetir sendiri. Dia tinggal dengan ibu saya berdua di Tawakaraya nomor 11. Ibu saya hobinya masak karena bikin roti apa pinter. Ya. Nah, jadi setiap hari dia ke rumah saya. Pagi-pagi ayah saya tuh kalau diinjilin nggak gampang. Dia tuh banyak hafal ayat firman Tuhan, walaupun sesepuh agama Konghucu. Jadi dia baca ayat firman Tuhan. Kalau diinjilin, tuh baca, kata Matius 7 ayat, apa? Jangan menghakimi. Kita injilin lagi, tuh baca ini itu. Hafal, sampai orang bilang, wah ini kali pendeta kali. Dia bilang. Coba, di sini ada yang hafal nggak? Nahum 1 ayat 7. Ayah saya tuh hafal. Tuh. Ayah saya hafal, coba. Nahum 1 ayat 7. Allah itu tempat pengungsian pada waktu kesal. Tuh, sebagai penolong sangat dia hafal semuanya. Jadi yang saya tuh udah hafal, dia lebih hafal lagi, yang sulit-sulit hafal. Nah dia nggak ngerti bahwa firman Tuhan itu roh dan hidup. Jadi pagi-pagi benar, saya tuh nggak bilang, karena nanti ayah saya shock dong dikasih kanker, orang pasti shock dong, betul nggak? Pagi-pagi dia datang ke rumah. Sekarang papi percaya sama Tuhan Yesus. Saya kaget. Yang benar Pak, benar kata. Ya udah yuk kita doa. Saya doain. Ayo kita ngaku, Papa kan selama 88 tahun pasti pernah berbuat dosa. Minta ampun sama Tuhan Yesus. Buka hati, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saya bilang. Dan oleh bilur-bilur Yesus Kristus, sakit penyakit Papa telah disembuhkan. Amin. Dia tanya, mana ayatnya? Tuh buka, saya bilang, 1 Petrus 2 ayat 24. Dia tulis di kertas, masukin ke kantongnya. Tiap hari dia baca. Oleh bilur-bilur Yesus terus gitu ya. Tapi Tuhan punya rencana lain. Waktu itu tuh ya bulan April masuk lagi ke Geraha Kedoya. Jadi kalau di rumah sakit kan ada ranjang. Di ranjang itu ada tulisan ya, Tosin Onggo Diputra ayah saya, agama Konghucu. Tiap hari dia doanya begitu, oleh bilur-bilur Yesus sakit penyakit saya disembuhkan. Susternya bingung, ini Opal kenapa sih ngomong itu mulu? Udah deh, suster saya udah tahu dia ngomong apa. Nah kemudian dia minta dibaptis, luar biasa enggak? Jadi baptis pada waktu itu. Jadi tapi walaupun secara jasmani ayah saya enggak disembuhkan, tapi secara roh ayah saya sudah diselamatkan. Itu jauh lebih penting. Amin. Nah, jadi ketika meninggal ayah saya namanya jadi Timotius Tosin Onggo Diputra. Saya bersyukur luar biasa itu Tuhan. Sekarang ibu saya juga waktu dengar ayah saya dia shock ya, karena kan namanya orang udah diangkat jadi ustadz lah apalah gitu ya, gitu kan sesepuh agama Konghucu. Dia tadi nggak bisa terima ya. Nah ibu saya tuh ada penyumbatan di jantungnya tuh ya. Saya nganter setiap bulan ke dokter Irawan Sugeng di Tanjung Duren Utara di sana setiap bulan. Jadi waktu itu ini oma kata harus
balon, kata dia bilang gitu. Nah, tapi orang kan takut dong, ini balon gimana gitu ya. Nah terus satu kali waktu itu tahun 74 ya, saya tuh mau pergi ke Israel, tapi mendadak karena anak saya mesti masuk universitas, batal, padahal saya udah bayar gitu ya. Nah jadi gimana, daripada uang hilang, ya udah deh papa mami, saya bilang ikut. Waktu itu orang tua saya belum terima Yesus ya. Jadi sesepuh agama Konghucu, dia pergi ke sana, ke Israel. Dia kaget, lihat, kok ini Yesus ada ya tempatnya, ini mengubah 5 roti dan 2. Pokoknya semua yang di Alkitab itu ada. Nah di situ, mami saya itu ya, nggak mau cerita, pulang dari situ tuh ya. Diperiksa ke dokter Irawan Sugeng, dia kaget. Loh, ini oma kok katanya mencapai target katanya. Terus dia cerita sama temennya, Ci katanya, kalau saya nih katanya seperti saya ini bisa lihat Tuhan Yesus benar apa enggak ya katanya. Saya kaget, itu orang itu cerita sama saya, mami kamu lihat Tuhan Yesus loh kata. Mami lihat apa sih kemarin di Israel? Enggak, salah lihat kali. Yang benar Mi lihat apa? Saya desek-desek. Lihat Tuhan Yesus. Yang benar Mi, saya aja belum lihat. Masa mami udah lihat? Saya bilang gitu. Terus seperti apa sih Tuhan Yesus? Diunjukin, saya kan punya gambar banyak ya. Pokoknya susah mami ngebayanginnya katanya. Pakai bajunya merah, rambutnya segini. Yang mami gak tahan lihat mukanya katanya. Lah pulang dari sana, yang harusnya di balon, sembuh tuh. Luar biasa Tuhan kita. Amin gak? Jadi firman Tuhan tuh gak pernah bohong. Kisah 16 ayat 31. Satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Jadi yang penting ya, kita itu harus tunduk taat kepada firman Tuhan ya. Nah jadi kalau kita cuma hanya sekedar memiliki agama, nggak ada bedanya dengan agama Kristen pun nggak bisa menyelamatkan. Kapan orang itu disebut Kristen? Di Kisah 11 ayat 26. Jadi ada sekelompok orang pada waktu di Antioquia yang cara hidupnya berbeda, cara menghadapi masalah berbeda, sehingga orang bilang itu orang aneh ya. Oh itu mah orang Kristen disebutnya. Jadi Kristen itu ada pengikut Kristus. Itu di Kisah 11 ayat 26 ya. Nah jadi kita juga seharusnya mencerminkan Kristus begitu. Kenapa dulu ayah saya juga melarang saya untuk ikut jadi pengikut Kristus. Karena banyak pengikut Kristus tidak mencerminkan Kristus. Tapi setelah saya mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, maka saya juga mau seperti Kristus. Karena tujuan Yesus menciptakan manusia cuma satu. Roma 8 ayat 29. Tolong tayangkan. Ya saya mengalir aja ya ini. Biar Roh Kudus ngomong apa enggak tahu. Roma 8 ayat 29. Ini tujuannya cuma satu. Roma 8 ayat 29. Ya, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi saudara dan saya itu dipilih dari semula oleh Tuhan untuk dirubah supaya memiliki karakter Kristus. Karakter Kristus itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahan, dan penguasaan. Itu buah roh. Jadi nggak bisa instan, itu merupakan suatu proses. Saya aja belum sempurna, saya aja masih diproses oleh Tuhan, disempurnakan oleh Tuhan ya. Makanya kita setiap hari kita bersyukur kita memiliki Tuhan yang luar biasa ya. Karena manusia diciptakan dengan gambar dan rupa Allah, kan Kejadian 1 ayat 26. Jadi tujuan Alkitab tuh dari Kejadian sampai Wahyu cuma Roma 8 ayat 29. Supaya kita itu memiliki karakter Kristus. Jadi orang gak bisa melihat Tuhan. Orang yang gak kenal Tuhan, mana Tuhan lu? Tuh lihat di langit. Langit cuma lihatnya awan, bintang, bulan. Mana. Jadi orang bisa melihat Kristus yang ada dalam diri saudara dan saya. Jadi karakter kita itu harus berubah ya. Nah makanya yang bisa merubah itu hanya firman Tuhan. Yang menegur saudara dan saya setiap hari, setiap saat. Nah makanya tadi kita lihat Petrus aja coba iring Tuhan Yesus 3,5 tahun. Paulus juga iring Tuhan Yesus. Aku ingin melakukannya, tapi yang aku lakukan selalu yang gak baik. Karena mereka belum dituntun oleh roh ya. Coba Kisah 10. Ini Petrus ya, coba Kisah 10 coba.
Tadi saya udah kasih ayat-ayatnya, Kisah 10 ayat berapa deh. Jadi Petrus pada waktu itu, coba kita lihat. Tadi saya begitu masuk, nah Kisah 10. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan, ini di rumahnya si Cornelius ya. Kira-kira pukul 12 tengah hari. Naiklah, jadi ini pas sholat zuhur ya, jam 12. Naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi oleh kuasa ilahi. Bagus nggak diliputi oleh kuasa roh? Bagus dong, betul nggak? Nah, tampaklah olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tapi Petrus bilang apa? Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaranlah pula untuk kedua kali suara yang berkata itu kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. 3 kali Tuhan ngomong. Kalau Tuhan ngomong sekali aja, saudara percaya nggak? Percaya nggak kok ibu ragu-ragu? Percaya benar. Ini 3 kali ngomong sama Petrus. Sembelihlah dan makanlah. Tapi Petrus bilang apa? Tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram. Tuh. Jadi Petrus mau lebih pintar dari Tuhan dong. Betul nggak? Tuh. Jadi di sini Petrus udah, kan di Kisah 2 Petrus udah penuh dengan roh. Betul nggak? Tapi ketika Tuhan suruh, tidak Tuhan, tidak. Dia mau lebih hebat dari Tuhan. Tapi Tuhan bilang mengatakan, apa yang Tuhan nyatakan halal, jangan kamu bilang haram. Jadi yang haram itu, nih kalau masuk ke dalam mulut, kebun binatang, itu halal. Tapi kalau kebun binatang keluar dari mulut, itu haram, betul gak ya? Jadi kalau Scooby-Doo masuk, itu halal. Kalau Scooby-Doo masuk dari mulut, itu haram. Kok ketawa, Evi? Nah, jadi kita lihat di sini. Petrus ini udah penuh Roh Kudus loh di Kisah Rasul 2 ketika Pentakosta. Tapi ketika Tuhan suruh makan, dia bilang enggak Tuhan, enggak. 3 kali Tuhan suruh. Kalau Tuhan nyuruh, Tuhan pasti nyuruhnya bukan nyuruh yang jahat. Pasti yang baik dong, betul nggak ya? Nah, tapi karena Petrus mau lebih pintar dari Tuhan. Dia bilang enggak Tuhan, enggak. Makanya Tuhan bilang apa yang masuk ke mulut itu halal. Tapi apa yang keluar dari mulut itu haram, ya. Nah, kok ketawa? Nah, jadi malam hari kita banyak belajar ya. Karena saya kepengen di forum fokus ini bukan itu aja yang dikasih tahu ya, tapi harus bertumbuh. Kan kita nggak mau jadi bayi-bayi rohani terus dong. Kalau bayi itu nggak bisa bedain mana yang baik, mana yang bagus. Kita harus dewasa di dalam Kristus. Yesus juga nggak bayi terus. Ketika Yesus dewasa, dia bisa menundukkan gelombang. Betul nggak? Nah kalau kita juga dewasa di dalam Tuhan, kita juga bisa membedakan mana yang baik, mana yang enggak. Betul nggak ya? Dewasa secara rohani. Ada buah roh dalam kehidupan saudara dan saya. Nah jadi inilah pelajaran pada malam hari ini, bagaimana saya juga termasuk murtadin dong ya, karena dulu saya agama leluhur, nah tapi sekarang saya jadi pengikut Kristus. Tapi saya bersyukur, kenapa saya jadi pengikut Kristus? Karena saya tahu bahwa Kristus itu memang Allah yang benar ya. Jadi dia memang Tuhan, dia yang mengosongkan dirinya. Sifat-sifatnya Allah ada, tapi dia tidak bisa melakukan dengan kemampuannya sendiri, nggak bisa. Karena dia udah mengosongkan dirinya. Yohanes 5 ayat 19 coba. Sama Yohanes 5 ayat 30 coba. Karena udah mengosongkan dirinya. Coba kita lihat Yohanes 5 ayat 19 dan 30. Tuh. Maka Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadanya, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa yang mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Kenapa? Karena Yesus sudah mengosongkan dirinya sama dengan manusia di Filipi 2 ya. Nah, terus ayat 30. Aku
Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakiman itu adil. Yesus sendiri udah mengatakan, aku nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi yang melakukan dalam diri Yesus ada Roh Kudus yang menyertai dia. Makanya Roh Kudus itu udah diberikan kepada saudara, dan roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari orang mati. Jadi satu hari kelak ketika saudara dan saya mati, roh yang sama itu akan membangkitkan saudara dan saya. Makanya kita akan tinggal bersama Yesus di sorga ya. Tidak ada satu nabi, pemimpin agama yang hebat seperti apapun, kalau udah mati titik, bukan koma. Tapi Yesus bukan titik tapi koma ya. Dia bangkit, maksudnya bukan koma gimana, bukan ya. Nah jadi kan koma, nah dia bangkit pada hari ketiga ya. Nah dia menampakkan diri selama 40 hari kepada murid-murid, membuktikan dia hidup. Jadi tidak ada satu manusia pun yang udah mati, pemimpin agama Yesus sebutin siapa, nggak ada. Hanya Yesus yang bisa bangkit. Selama 40 hari Indonesia yang mayoritas bukan penduduk Kristen merayakan hari kenaikan Yesus ke sorga. Dia naik ke sorga. Untuk apa? Menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Yohanes 14 ayat 1 dan 2, 3 mengatakan, janganlah gelisah hatimu, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku mengatakannya kepadamu supaya apabila aku telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang untuk menjemput kamu supaya di mana kamu berada, aku pun berada. Nah, kenapa kita belum dipanggil? Rumah kita belum jadi. Ya di sana mungkin apanya. Kalau udah jadi kita harus pulang. Suka ya. Nah, kita bersyukur kita punya surga. Agama lain menyajikan surga. Lah gimana mau dia ngintip surga aja belum pernah, betul nggak ya? Tapi Yesus berjanji satu hari kelak kita pasti masuk ke rumah Bapa di surga. Dan di Alkitab itu dengan jelas sekali digambarkan keadaan surga seperti apa. Baca di Wahyu 21 ya. Jalan-jalannya dari emas ya. Nah, pintu gerbangnya ada mutiara 12 ya. Semua di Alkitab. Jadi Alkitab itu sudah menjelaskan dari awal penciptaan sampai nanti yang akan datang sudah ada semuanya. Jadi saya bersyukur memiliki Tuhan yang hidup. Allah yang sanggup merubah karakter saya supaya saya tidak ikut dunia tapi semakin serupa dengan Kristus. Saya memang belum sempurna, tapi saya sedang disempurnakan setiap hari oleh firman Tuhan. Amin. Ya, inilah renungan pada malam hari ini.